Kali ini, siang ini kita akan bahas tentang gerak. Gerak ini materi dari kelas 8. Nah, langsung aja ya kita masuk ke materinya tentang gerak. Gerak itu lebih ini kan, lebih familiar lah buat di kehidupan sehari-hari. Ya kayak kita bergerak ke sana kemari itu udah yang namanya gerak. Nah, gerak itu sendiri menurut definisinya itu perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap benda lain. Nah, maksudnya apa ini terhadap benda lain? Aku kasih contoh kayak gini. Ini misal ada pohon, terus di sini ada mobil. Nah, posisi pertama kita di bawah pohonnya, berdiri di bawah pohon. Nah, melihat ada mobil itu lewat atau dia bergerak di depan kita. Nah, berarti kita kan melihat si mobil ini bergerak. Terus selanjutnya kebalikannya, kalau kita di dalam mobilnya, biasanya kita tuh ini kan merasakan kalau di dalam mobil itu kita diam, sedangkan di luar itu yang bergerak terhadap kita yang ada di mobil. Seperti itu contohnya dari definisi dari gerak itu sendiri. Terus kita lanjut ke istilah-istilah dari gerak. Pertama itu ada gerak lurus. Gerak lurus itu berarti sesuai dengan namanya, lurus berarti lintasannya itu berupa garis lurus. Terus selanjutnya ada jarak dan perpindahan. Nah, jarak dan perpindahan ini beda loh ya. Mungkin kalian sebelum ini mendefinisikan jarak dan perpindahan itu sama, tapi dalam fisika itu beda. Kita langsung ke contohnya. Misal nih, ada mobil, dia bergerak sejauh 7 meter. Nah, setelah dia sampai sini, dia mundur sejauh 4 meter. Nah, berapa jarak mobil itu? Jarak mobilnya itu tinggal ditambah aja dari dia posisi awalnya di sini, terus kemudian bergerak sejauh 7 meter, terus kemudian dia mundur sejauh 4 meter. Jadi penjumlahan dari 7 meter ditambah 4 meter sama dengan 11 meter. Nah, untuk perpindahannya itu yang dari posisi awal ini dihitung dari posisi awal dan dengan posisi akhirnya. Posisi akhirnya kan mundur sejauh 4 meter, berarti dia perpindahannya 3 meter. Nah, definisinya jadinya jarak itu panjang dari lintasan tempuh. Kemudian untuk perpindahannya perubahan dari posisi awal ke posisi akhir dan dia punya arah. Maksudnya punya arah ini apa? Nah, kita lihat di contoh selanjutnya. Misal kita jalan ke utara sejauh 3 meter, kemudian kita belok sejauh 4 meter. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya ya tinggal ditambah aja kan, kayak tadi 3 meter. Berarti 3 meter ditambah 4 meter sama dengan 7 meter. Nah, untuk perpindahannya kan menurut definisi dia perubahan dari posisi awal ke posisi akhir. Berarti kan posisi awalnya di sini, posisi akhirnya dia di sini. Berarti tinggal tarik garis saja. Terus kita hitung pakai rumus Pitagoras. Nah, kita dapat 5 meter ini perpindahannya. Selanjutnya istilah selanjutnya itu tentang kelajuan dan kecepatan. Kelajuan kalau dirumuskan itu sama dengan jarak per selang waktu. Terus kalau kecepatannya itu perpindahan per selang waktu. Nah, berarti jarak nanti identik dengan kelajuan. Nah, kalau perpindahan identik dengan kecepatan. Terus kita ambil contoh untuk perhitungannya yang mobil tadi. Itu misal mobil tadi itu bergerak dari maju ke mundurnya itu menempuh 1 sekon. Nah, berarti kan kita masukkan aja kan jaraknya tadi udah dapat dihitung 11 meter. Terus selama waktunya selama 1 sekon. Berarti kelajuannya 11 meter per sekon. Terus kemudian kecepatannya perpindahannya kan 3 meter. Selama waktunya selama 1 sekon, berarti kecepatannya 3 meter per sekon. Nah, di sini untuk kelas 8 sendiri itu lebih ke pembahasannya lebih ke kelajuan. Nah, kelajuan sendiri nanti disimbolkan sama V. V itu diambil dari kata velocity, V-nya yang diambil. Terus jarak nanti disimbolkan sama S. Terus kemudian selang waktu disimbolkan sama T atau time. Nah, jadinya rumus V sama dengan S per T.
gerak lurus sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ini, gerak lurus beraturan. Sesuai dengan namanya, gerak lurus, berarti syarat pertama dia harus geraknya lurus. Yang kedua, beraturan. Maksudnya beraturan ini apa? Berarti kelajuannya tetap. Lanjut, langsung ke contohnya. Nah, ini aku punya contoh mobil, sama kayak tadi ya, mobil. Mobil dia bergerak sampai sini, di posisi akhirnya itu ini. Nah, sebelum di posisi ini, dia pastikan di posisi ini terlebih dahulu kan. Nah, aku ambil jaraknya itu misal dari sini ke sini 20 meter, ke sini 20 meter, sini ke sini 20 meter. Nah, yang namanya GLB itu waktu yang ditempuh itu sama, nanti ada hubungannya sama kelajuannya. Nah, berarti dari sini ke sini 2 sekon, terus sini 2 sekon, terus sini ke sini juga 2 sekon. Nah, kita hitung kelajuannya menurut rumus yang ini V sama dengan S per T, berarti kan 20 dibagi 2 sama dengan 10 meter per sekon. Terus ini juga sama 10 meter per sekon, ini juga menghasilkan yang sama 10 meter per sekon. Nah, gimana kalau kita hitung kelajuan totalnya dari posisi awal sampai posisi akhir? Nah, berarti kan penjumlahannya 20 kali 3 kan, sama aja kan, berarti menghasilkan 60. Terus untuk waktunya dia menghabiskan waktu 6 sekon, berarti hasilnya 10 meter per sekon. Nah, dari sini berarti kan kita tahu kelajuannya itu di tiap-tiap ini itu kan sama, sampai di posisi akhirnya juga sama 10 meter per sekon. Terus nah, lanjut kita ke pembuatan grafiknya untuk GLB. Dari contoh tadi kita kita kumpulkan data-datanya menjadi tabel seperti ini. Nah, untuk posisi awal kan berarti dia waktunya masih 0 sekon, berarti dia jaraknya masih 0 meter. Terus kemudian di waktu 2 sekon dia sudah menempuh jarak 20 meter. Kemudian untuk 4 sekon dia udah menempuh 40 meter. Terus yang di posisi terakhirnya 6 sekon menempuh jarak 60 meter. Kemudian kita buatkan grafik seperti ini antara sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X nya itu data untuk waktu T dalam sekon. Terus kemudian untuk sumbu Y nya itu data S atau jarak, satuannya meter. Terus kita hubungkan antara dari di sumbu X sama di sumbu Y nya, dihubungkan seperti ini. Nah, nanti kita tarik garis. Nah, ternyata hasil dari grafik GLB itu menghasilkan garis lurus. Terus untuk pembuatan grafiknya itu juga harus skalanya itu harus tetap, jarak-jaraknya juga harus tetap tiap skalanya. Terus dari grafik ini juga bisa dihitung, misal di soal itu ditanyakan untuk jaraknya 50 meter itu gimana, ya udah kita ambil data di sumbu Y 50, berarti kan antara 40 sama 60 di tengah-tengahnya. Terus kita tarik ke sini, dihubungkan sama si garis lurusnya itu. Terus kemudian ditarik ke bawah, menghasilkan si T-nya, waktunya. Ternyata waktunya 5 kan, antara 4 sampai 6, berarti kan 5. Terus dihitung kelajuannya, berarti kan 50 meter dibagi sama 5 sekon, menghasilkan 10 meter per sekon. Terus selanjutnya tentang kemiringan grafik. Nah, aku punya contoh ada 2 data. Data ini sama antara T sama S, antara jarak sama waktu. Yang pertama untuk T 0 sekon itu masih dia diam, berarti 0 meter. Terus kemudian untuk waktu 1 sekon dia menempuh 10 meter, 2 sekon menempuh 20 meter, terus yang ke 3 sekon menempuh 30 meter.
Terus untuk data keduanya, untuk detik pertama, sekon pertama dia menempuh 20 meter, untuk sekon kedua dia menempuh 40 meter, terus sekon ketiga dia menempuh 60 meter. Kemudian kita buat grafik seperti yang sebelumnya. Nah, seperti ini hasilnya kan. Nah, ternyata ini kan yang biru itu untuk data yang pertama, kemudian yang merah, nah untuk garis yang merah itu untuk yang data kedua. Nah, ternyata dari plot grafik ini itu menghasilkan ada garis yang landai dan garis yang curam. Nah, itu menandakan apa? Kita langsung cross check ke datanya. Kita hitung kelajuannya. Ternyata yang di sini kan dia 30 meter, waktu yang diperlukan 3 sekon. Berarti kan 30 meter dibagi 3 sekon menghasilkan 10 meter per sekon. Terus kemudian yang data kedua berarti kan 60 meter sama 3 sekon. Dia menghasilkan kelajuannya 20 meter per sekon. Nah, 10 meter per sekon sama 20 meter per sekon berarti kan kecepatannya lebih cepat sih 20 meter per sekon kan. Nah, berarti dari grafik ini itu kita bisa lihat kalau dia grafiknya semakin curam, maka dia kecepatannya juga semakin cepat. Kalau dia landai berarti dia kecepatannya lambat. Nah, sebelumnya kita udah bahas tentang GRB kan, gerak lurus beraturan. Terus sekarang kita bahas tentang GRBB, gerak lurus berubah beraturan. Itu jenis kedua dari gerak lurus. Nah, sesuai dengan namanya ya, gerak lurus berubah beraturan. Berarti syarat utama dia harus geraknya lurus. Terus yang kedua, karena dia ada berubah beraturan, berarti apa yang berubah beraturan? Itu kelajuannya. Kelajuannya harus berubah, tapi beraturan perubahannya itu. Terus kita nanti akan mengenal tentang percepatan. Nah, di sini di GRBB ini percepatannya itu tetap. Oke, lanjut ke contohnya langsung ya. Aku punya mobil, dia awalnya itu diam, berarti V-nya kan masih 0 meter per sekon. Terus kemudian dia jalan selama 5 sekon, itu kecepatannya naik hingga 10 meter per sekon. Nah, kalau kita breakdown per sekonnya, per 1 sekon, 2 sekon, 3 sekon, 4 sekon, dia itu ternyata mengalami percepatan. Jadi kecepatannya itu semakin lama itu semakin naik. Nah, kalau di sini 1 sekonnya itu kecepatannya 2 meter per sekon. Kemudian lanjut ke 2 sekonnya naik lagi 4 meter per sekon. Terus 3 sekonnya naik lagi kecepatannya 6 meter per sekon. Terus sampai ke 4 sekonnya itu naik 8 meter per sekon. Nah, percepatannya, jadi kan ini kan semakin lama dia semakin dipercepat kecepatannya. Berarti kita bisa hitung percepatannya berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari percepatan itu sendiri berarti kita bisa merumuskan pakai perubahan kecepatan per selang waktu. Namanya perubahan itu berarti kita tandai dengan delta. Delta itu artinya yaitu perubahan kecepatan per selang waktu. Berarti delta V per delta T. Nah, selanjutnya untuk rumus kelajuannya kita nggak lagi pakai V sama dengan S per T. Kenapa? Karena untuk rumus ini itu V-nya itu kelajuannya tetap. Nah, tadi kan di GRB kan gitu, kelajuannya tetap. Nah, kalau di sini kan kelajuannya berubah, jadi nggak boleh pakai V sama dengan S per T lagi. Kita menghitungnya pakai kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata itu hitungnya dengan S total dibagi dengan T totalnya. Jadi jarak total yang ditempuhnya dibagi sama waktu total yang diperlukan. Itu. Nah, sebelum lanjut ke sini, ke grafik ini, kita bahas sedikit tentang percepatan. Nah, ini kan kalau percepatan, namanya percepatan kan kalau ini dia semakin lama dia semakin cepat, berarti semakin bertambah gitu kan kecepatannya. Nah, sekarang kita bahas tentang percepatan negatif. Sebelumnya kita kasih contoh lagi, yaitu misal ini mobil lagi, dia bergerak selama 2 sekon,
dari awalnya dia diam, berarti dia kecepatannya 0 meter per sekon, terus kemudian dia bergerak 2 sekon itu percepatannya naik jadi 10 meter per sekon. Nah, kan menurut definisinya percepatan itu perubahan kecepatan delta V, namanya delta, berarti dia artinya V akhir dikurangi V awal dibagi sama selang waktunya. V akhirnya berapa? 10 meter per sekon kan, dikurangi sama awalnya dia masih diam, berarti dia kecepatannya 0 meter per sekon, terus dibagi sama selang waktunya selama 2 sekon, berarti kan 10 dibagi 2 jadi 5 meter per sekon kuadrat. Nah sekarang aku balik, jadi dia awalnya itu udah bergerak selama 10 meter per sekon, kecepatannya itu 10 meter per sekon, terus kemudian dia tiba-tiba mengerem. Berarti kalau mengerem kan lama-kelamaan dia akan berhenti. Kalau berhenti dia berarti tidak punya kecepatan, berarti 0 meter per sekon. Nah sesuai rumus tadi kita tinggal masukin aja, berarti V akhirnya kan dia diam, dia udah berhenti, berarti 0 meter per sekon. Terus kemudian V awalnya dia sudah punya kecepatan ya 10 meter per sekon. Selang waktunya sama, menghabiskan 2 sekon. Tinggal dimasukkan aja kan, berarti 0 minus 10, berarti kan minus 10. Minus 10 dibagi 2, minus 5 meter per sekon kuadrat. Nah, minus di sini itu tandanya apa? Tandanya dia mengalami perlambatan. Gitu, karena tadi kan dia awalnya dia sudah bergerak, terus kemudian dia mengerem, berarti lama-kelamaan dia akan berhenti. Lanjut, kita kembali lagi ke GLBB ini. Nah, GLBB aku punya contoh lagi nih. Misal contoh gampangnya itu tentang ini sih, kayak kita menjatuhkan benda gitu ke bawah. Misalnya aku punya bola, terus aku jatuhkan. Berarti mula-mulanya dia kan waktunya masih 0, belum dijatuhkan. Terus kecepatannya dia juga masih 0. Jaraknya juga gitu, dia masih 0 meter. Terus dia dijatuhkan ke bumi. Jarak dari kita menjatuhkan sampai ke bumi itu misal kita 20 meter. Terus pada waktu 1 sekon, waktunya itu 1 sekon, ternyata kecepatannya itu naik dari awalnya dia 0 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Nah, jarak yang sudah ditempuh berapa? 5 meter. Terus waktu detik kedua ternyata dia sudah sampai ke tanah. Terus kecepatannya itu juga naik jadi 20 meter per sekon. Nah, jaraknya kan ini kan dari jatuh sampai ke bumi kan kita sudah menentukan 20 meter. Berarti jaraknya sudah 20 meter. Nah, gimana kalau dia di waktu 1,5 sekon? Nah, berarti dia kan masih di tengah-tengahnya. Berarti kelajuannya berarti juga sama di tengah-tengah 10 sama 20, berarti 15 meter per sekon. Terus jaraknya juga gitu, di tengah-tengahnya antara 5 sama 20, berarti 15 meter per sekon. Terus kita menggambar grafik sama kayak di GLB tadi juga. Menggambar grafik di sini juga akan menggambar grafik. Nah, datanya ini aku punya kayak gini. Pada waktu 0 sekon dia masih diam, terus 1 sekon dia kecepatannya naik jadi 10, terus 2 sekon dia naik lagi kecepatannya jadi 20, terus 3 sekon naik lagi 30, 4 sekon naik lagi 40. Nah, ini kita plot ke grafiknya seperti ini grafiknya. Jadi untuk sumbu X-nya sama kayak di GLB tadi, sumbu X-nya T. Bedanya di sumbu Y-nya itu kalau di GLB dia S, kalau di sini dia V kecepatannya. Nah, sudah nih. Kita kan udah ada datanya, terus tinggal memplotkan kan ini. Ternyata dia menghasilkan grafik yang lurus. Terus gimana kalau kita mau buat grafik tapi hubungan S sama T kayak si GLB? Bisa juga, tapi kita lengkapi dulu datanya. Ini
kan dia semakin cepat. Kalau semakin cepat berarti waktu yang ditempuh kan juga semakin banyak kan, semakin panjang kan jaraknya. Nah, nanti dari awal dia masuk 0, terus detik pertama dia menempuh 5 meter, terus detik kedua 20 meter, detik ketiga 45 meter. Ini masih contoh ya. Nah, terus kita plot grafiknya seperti ini. Ini T-nya juga sama di sumbu X, terus kemudian Y-nya itu S, jarak, terus diplotkan ini, diplotkan gini, ternyata dia hampir grafiknya itu menyerupai parabola. Jadi kayak menyerupai parabola yang terbuka ke atas. Seperti itu. Jadi kan bedanya grafik antara GLB sama GLBB kan kelihatan banget kalau di grafik antara jarak terhadap waktunya. Kalau di GLB kan dia garis lurus, kalau di GLB dia parabola. Karena apa ya? Karena itu kecepatannya berubah beraturan, jadi dia semakin dipercepat. Nah, untuk bab geraknya sampai sini dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang soal-soalnya dan juga melanjutkan bab selanjutnya yaitu tentang hubungan gerak dan gaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.